Kristen palsu bahaya. Makanya ada sebelum Anda terlambat. Saudara, Anda tahu yang lebih bahaya sebenarnya bukan kepalsuan itu sendiri. Palsu itu bahaya, tapi ketidaksadaran terhadap kepalsuan itu jauh lebih berbahaya dari kepalsuan itu sendiri. Ingat ini kalimat, ketidaksadaran terhadap kepalsuan itu jauh lebih berbahaya dari kepalsuan. Kepalsuan itu bahaya, tapi kalau Anda palsu, masalah sadar dia Anda palsu, maksudnya begini, palsu, dia sadar dia asli, ini jadi lebih bahaya. Palsu, tapi dia sadar dia asli. Saudara, jadi kita tidak pakai sangka-sangka, berasa dia asli, yang paling pertama, lu mesti punya keyakinan yang benar tentang keselamatan. Amin. Efesus 1:13 ini keyakinan bukan keyakinan yang dibuat-buat, tetapi keyakinan tanpa paksaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa artinya Anda mengaku saya selamat? Kalau tahu ada ketakutan, ada keterpaksaan, hanya cara orang seseorang yang mau dari kafir, jangan kata selamat. Tapi kalau orang mau karena desakan Roh Kudus lain. Orang kalau angkat tangan yang berkata, kita yakin besar, tidak ada keraguan sedikit pun. Sekalipun dia tahu dia masih bisa jatuh dalam dosa, sekalipun dia tahu dia masih bisa salah, tapi dia tidak ada keraguan sama sekali untuk keselamatan. Efesus 1:13 perhatikan. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Anda tahu, Roh Kudus itu diutus oleh Bapa untuk memurnikan kita, untuk mengaslikan kita. Dan pertama-tama Roh Kudus akan ada dalam diri Anda ketika Anda percaya Injil, ketika Anda percaya Yesus, bukan di otak atau di mulut saja, tapi dengan segenap totalitas hidupmu, dengan segenap hidupmu. Engkau percaya engkau orang berdosa yang pantas masuk neraka, tetapi ketika engkau terima Dia sungguh-sungguh sebagai penguasa tunggal, sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, orang muda, engkau dimeteraikan. Garis bawah kalimat dimeteraikan dengan Roh Kudus. Menyangkut dimeteraikan ini, seorang teolog bernama Charles Hodge. Charles bilang begini, dimeteraikan berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, bicara tentang hak kepemilikan. Orang dimeteraikan, jelas siapa yang meteraikan dia? Allah. Dulu kalau kaisar, dia memeteraikan sesuatu dengan ciri-ciri atau materai 6.000 saja, itu dianggap sah. Nah, yang memeteraikan Anda ini Bapa di surga, Allah. Ketika Anda terima Yesus, Anda dimeteraikan bukan dengan materi 6.000 atau ciri-ciri kaisar, tetapi Anda dimeterai dengan Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ada di dalam hidupmu, engkau milik Tuhan. Amin. Yang kedua, bicara tentang meterai, Charles Hodge mengatakan itu bicara tentang keaslian. Jadi kalau dimeteraikan bukan hanya milik tapi asli. Dan yang ketiga, bicara tentang dimeteraikan dengan orang muda, itu bicara tentang proteksi yang sempurna dari pihak Allah di dalam diri orang. Makanya Roh Kudus ini yang telah dimeteraikan membuat orang yakin. Mati di mana? Saya yakin di surga. Bahkan ketika orang taruh parang di leher, pilih Yesus atau Abdullah Jamaludin. Misalnya, sampai dari Uganda, di Uganda itu dulu ada pemimpin namanya Idi Amin. Zaman Idi Amin, dia benci orang Kristen luar biasa. Idi Amin kemudian menyuruh tentara-tentaranya, tangkap orang Kristen, bawa ke tepi jurang. Jurangnya dalam di kampung. Di bawah jurang itu batu cadas. Jadi kalau orang jatuh kena itu batu, cerai, tangan kepala kacamata lari sendiri. Serius, tinggi batu cadas di bawah, cerai. Tentara-tentara itu Amin bawa orang-orang ke jurang, lalu tanya, Yesus Kristus atau Idi Amin? Mereka menjawab, Yesus Kristus. Tanpa takut, kenapa? Sudah dimeteraikan tadi. Sampai takut ada proteksi yang sempurna
ada kepastian keselamatan, dan saya bukan Kristen palsu. Sudah ini tahu supaya akan mati ancur ini, ancur. Yesus Kristus ada di dalam. Yesus Kristus dorong jatuh ke ancur. Beberapa waktu kemudian seorang penulis buku menulis satu buku, dan di dalam bukunya menceritakan tentang pertobatan tentara yang ditugaskan mendorong orang Kristen. Mereka bertobat jadi Kristen semua. Apa kesaksian mereka? Mereka bilang begini, kami bingung dengan orang-orang Kristen yang kami dorong itu. Jelas-jelas di bawah batu cadas. Kalau saja mereka mau pilih Idi Amin, mereka lolos dan tidak hancur begitu. Tapi mereka tetap pilih Yesus dan kami dorong mereka. Tapi yang sangat mengagetkan kami, ketika mereka didorong, sementara jatuh, sementara memuji Allah. Anda kalau memuji Tuhan rasa ada tantangan, dan Anda harus standar. Harus standar ada. Kalau bisa kelihatan udah iman sih. Kok sekarang masalah ini ada? Sonde bisa bukti lu asli kok sonde hanya dari gaya pukul tangan, angkat tangan, rentangkan tangan, dan ceritakan. Tidak bisa, belum bisa ada. Bukti orang-orang yang membuat orang bertobat lihat keaslian mereka. Sudah mulai begitu. Kenapa? Sudah menyerahkan. Orang yakin bisa nggak mati terhadap sesuatu apa? Beta pun tumbuh hancur, tapi beta serahkan kemana-mana. Seorang tokoh gereja bernama Polikarpus, uskup dari Smyrna, yang dipercayai adalah anak didik Rasul Yohanes. Di usia 86 tahun, versi ceritanya ada macam-macam. Ada yang dia diancam mengangkat Yesus, kalau tidak mau dibakar, ada yang digergaji. Polikarpus ini di usia 86 tahun dipaksa mengangkat Yesus. Polikarpus itu begini, opa-opa 86. Opa Polikarpus itu begini. Boleh panggil opa Polikarpus, tapi jangan Parpus. Di atas buah ada lagi Polikarpus, nama dia terus dari orang ini. Anda tahu? Opa Polikarpus ditangani di usia 86 tahun. Paksa mengangkat Yesus, kalau dia digergaji atau dibakar waktu itu. Polikarpus bilang begini, selama 86 tahun saya hidup, tidak pernah saya merasakan Yesus mengecewakan. Bagaimana mungkin aku mengecewakan dia dan mengangkat dia? Polikarpus ini akan mati, tapi akan bangkit. Polikarpus bangkit. Lalu itu kepada Kaisar dan berkata, engkau dapat memisahkan kepalaku dari tubuhku, tapi engkau tidak bisa memisahkan hatiku dari hati Yesus Kristus. Kristen asli. Ini sudah menyangkut nyawa, apa yang menyangkut cinta yang belum jelas bahagia bersama, belum fokus satu nanti sedikit. Ini kalau menyangkut apa, banyak menyangkut nyong kanteng di motor kiri. Kamu betul tahu? Sudah. Nona Rote, lu cantik aja. Dengan apa? Lu cantik, cantik ada Roh Kudus lagi. Amin. Yang pasti ya. Tapi kalau cantik ini kan bisa lu cantik manusia dan tu anak. Dengan apa? Berkata seperti Polikarpus, kakak dula, misalnya, dula atau dula sama. Sebab yang pakai dula dan lain sebagainya kakak palsu itu. Kakak dulu, atau kakak Ahmad, atau kakak Samsudin, atau kakak Mahmud. Kakak boleh ganti, kakak boleh pakai motor kiri. Kita bisa apa? Kakak mau ganti bisa, ada yang curang, atau ada yang mungkin. Dari kakak jahat kakak, bisa terima kakak mencinta. Maaf saja, kakak mau pulang. Saya mau pulang.
Kristen asli begitu. Aman. Ini pemuda yang berkenan di hadapan Allah. Pemuda yang terima Yesus sungguh-sungguh. Pemuda yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan pemuda yang luar biasa. Soalnya karena takut layangan. Apa yang cuma masa depan hingga di satu santai, ngeflow, mengalir. God is good in all the time. And all the time God is good for you and for me. Maka harus saya Inggris? Kan sekarang bahasa saya melakukan. Hello. Dengan baik. Saudara-saudara. Kristen asli begitu. Yang kedua, yang tidak kalah penting supaya Anda jangan menjadi orang yang mengaku percaya saja. Ini satu paket, sudah bisa dipisahkan. Orang Kristen asli tadi sudah diterangkan oleh Roh Kudus ketika percaya Yesus. Roh Kudus itu yang memberi Anda pengakuan yang bukan asal-asalan, pengakuan yang tidak terpaksa, pengakuan dengan full faith, keyakinan iman yang penuh. Dengar baik-baik. Roh Kudus yang ada dalam diri Anda tidak mungkin kan kasih kabar kenan sisa. Anda justru menfitnah, atau Anda justru orang yang sedang menganggap Anda Roh Kudus. Kalau Anda bilang Anda Roh Kudus, tapi yang keluar ialah pacaran, langsung minta bobo. Orang bilang Roh Kudus yang suruh, gila. Kalau Anda pernah jatuh begitu, atau semua dari masa lalu hancur, pendeta melata di foyer berat, menurut saya adalah gila berat. Soalnya mungkin ada Roh Kudus boleh begitu. Orang ada Roh Kudus pacaran boleh saja, sengaja masalah. Orang Roh Kudus pacaran boleh saja, tapi tidak sebab. Kenapa? Karena orang ada Roh Kudus pasti dia dimampukan oleh Roh itu untuk berbuah, dan buah itu bernama buah Roh. Anda sudah tahu ini ayat kan? Galatia 5 ayat 22-23. Dan buah Roh ini sebenarnya yang bernama karakter Yesus Kristus. Saya tunjukkan ayatnya. Galatia pasal 5 mulai ayat 22. Perhatikan. Tetapi buah Roh ialah kasih. Nah, ini mesti muncul. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau memang tadi Roh Kudus, dia bukan hanya kasih keluar keyakinan keselamatan, bukan. Roh Kudus bagi orang muda, dia kasih keluar yang pertama kasih. Orang muda yang masih cek mabuk bisa merokok dengan apa yang ada sayang. Yang pertama itu kasih yang kedua. Amin. Orang kalau menjelaskan bisa merokok ini kan macam-macam versi. Ada yang tuh Allah. Ya menurut saya boleh saja. Tapi saya melihat merokok ini kok menabrak hukum kasih itu ya. Merokok ini kan begini saudara. Pada waktu orang bisa merokok, itu tindakan aktif meracuni diri sendiri. Berarti dia selesai diri. Padahal hukum kasih bilang kasih Tuhan Allah, sesama dan diri sendiri. Nah ini orang sudah melanggar hukum kasih yang mengarah kepada diri. Mana ayah tahu? Ada yang harus kalau lagi kebenaran firman yang lain. Kasih pulang. Di gereja salah ini. Gereja ini rumah kudus. Kata kudus itu hagios. Beda kan mana gereja, mana pasar, mana gereja, mana terminal, mana gereja, mana pelabuhan. Bahkan di pelabuhan tidak boleh ada orang kudus. Kudus itu beda. Anda meracuni diri sendiri. Ada yang laki-laki perempuan sangat gimana yang melacak. Bisa berapa pakai putar ya? Sambil ngomong bikin diri kayak ses begitu. Putar tuh sampai api semuanya. Sudah lihat ya kita rasa
sebelum rokok mematikan engkau. Nangkap kau? Kasih mati itu rokok, sebelum rokok yang kasih mati satu. Yang kedua, orang bisa rokok, fubi orang. Secara medis, dunia kesehatan mengatakan perokok pasif itu jauh lebih sengsara dari perokok aktif. Aktifnya Anda sudah ancol, Anda bikin ancol orang lain. Maka dua hukum kasih yang Anda runtuhkan, kasih kepada diri dan kasih kepada sesama. Mungkinkah engkau masih mengasihi Allah padahal kedua yang sudah mati? Minta yakin palsu. Nah, orang ada Roh Kudus, kalau Anda yakin selamat, Roh Kudus akan ajar mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Minimal jangan diri ke jangan rokok dan jangan bisa rokok fupi orang. Sebab di kota-kota besar, di bandara-bandara itu ada kandang khusus bagi perokok. Ya, kita anggap kandang itu. Yang merokok tahu yang masuk di kandang sana. Padahal memang yang mahal. Dong, padahal itu banyak contoh tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan mengasihi diri. Jadi ada tolong berhenti, apalagi ada pemuda gemit. Gemit itu ada kata gereja, ada kata Masehi, ada kata Injil di dalam. Gereja dipakai dari gelap menuju terang yang ajaib. Kalau hidup masih gelap, jangan laku gereja. Masehi fokus ke Kristus. Injil, dan kembali kepada Injil. Kalau ini sengaja, bisa cocok sebut diri lu gemit. Selain kasih, sukacita. Wah, sukacita ini kemarin saya khotbah di tempat pelayanan saya dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9 tentang bagaimana jemaat di Makedonia, jemaat yang miskin, susah, berat, tapi mendengar jemaat Yerusalem susah, mereka bantu dengan sukacita yang meluap. Dari apa? Sukacita surgawi, tidak tergantung kepada Anda melarang atau Anda orang kaya. Saya bukan orang kaya, tapi sukacita terus saya. Sejak menikah dengan istri saya sudah bilang, saya abang orang susah. Betul, jadi saya kita ulang di rumah. Menikah dengan istri PNS dari 2005. Beta hanya pengen jadi soalnya ada gaji. Seperti pendeta misalnya dengan demi itu jelas. Kata sudah jelas keuangan. Orang nikah dengan kata orang mikir juga apa orang banyak. Orang suka stresor capek, kasih kuliah sampai sarjana, lalu PNS lagi. Mesti nikah dengan laki-laki belum. Saya orang belum. Orang terpikir juga. Tapi ibu istri memang mau melayani Tuhan. Dengan saya, kita belum ada apa-apa sekarang. Tapi saya tanya dari dulu, kau tahu melayani raja di segala raja. Saya nikah dengan kita, saya akan terasa sendiri lagi. Bagaimana pemeliharaan ilahi yang luar biasa. Tapi terserah saya. Itu saya yang putus. Apa boleh buat? Sedangkan kamu pendeta berkata, tidak ada yang bisa cinta. Tapi Anda tahu yang dikata istri saya minta putus, saya menangis 1 bulan nanti. Itu hanya ekselensi atas saya. Cinta ini, cinta mana kita hanya PSS lah. Ini cuma boleh baca aja. Istri saya berkata, ini boro-boro, apa nikah? Waktu menikah dengan apa ya? Kami tidak ada rumah. Anak 1 belum ada rumah. Sekarang anak 2 sudah tahu belum ada rumah. Saya sudah begitu. Belum ada rumah, sudah ada rumah. Kawan-kawan semua sudah ada rumah. Atau belum ada rumah, bebas tinggal di rumah pendeta. Inilah kelemahan pendeta kadang-kadang supaya pendeta saya tahu menunjukkan. Belum ada rumah. Tapi ada tanya sukacita kami. Aduh, ini saya bisa jelaskan. Ini sukacita surgawi. Koko anak 2 naik feri. Tanami koko anak kita kaya naik Susier pilot ke bule. Pesawat kecil. Ke Auto Avanza, ternyata toki di sini. Pesawat. Roti ambil sendiri, pintu tutup sendiri.
saya istri saya makan kosong. Hanya nasi putih, air termos, ada nasi putih, garam 2 pecikan. Sayang sama yang suku. Amin. Rata ini nasi putih air panas campur garam buat lucu. Saudaraku, kalau memang ada Roh Kudus di hidup ini, beda kalau tidak ada Roh Kudus. Orang tidak ada Roh Kudus, sekalipun makan apa sehat di masa depan, tapi hidup kacau. Atau apa susah di masa sana. Tapi Anda yang lelah, sampai ini hari saya dan istri diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mengerti sukacita surgawi tidak tergantung keadaan. Sukacita surgawi adalah mengenai perihal Kristus Yesus. Amin. Jadi kalau kita potong di roti susah sampai ketemu di berbagai negara roti atau Indonesia, kita warga kerajaan surga dan terima Yesus. Tapi dia, saudara-saudara, kemudian damai sejahtera, damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, damai dengan diri, kesabaran. Ini muncul bagi orang Kristen asli. Sabar di sini bukan sabar dalam semua hal. Sabar dalam apa? Tantangan, ada persoalan, yang artinya tetap maju. Contoh, saya kenal baik dengan seorang majelis dari Kelit yang Jepang. Saya pernah tangani satu persekutuan doa di wilayah pelayanan Kelit Jepang. Sebelum saya berkhotbah, biasa ada kesaksian. Seorang ibu majelis berdiri dan mulai bersaksi, minta maaf kebetulan dan salah. Shalom Bapak Mama, saya mau bersaksi kemurahan Allah Bapak Mama. Ternyata bicara tentang kemurahan Allah Bapak Mama bukan yang enak-enak sah, tapi yang so enak cuma kamu cerita Bapak Mama. Ada amin Bapak ya, amin. Bapak Mama selama ini saya ikut Tuhan. Bapak Mama kau tantangan terlalu banyak Bapak Mama. Setan ini ada di mana-mana Bapak Mama. Kau ganggu anda sangat kotor ini. Dan Bapak Mama tahu setan paling biasa di mana. Ada saya pun rumah Bapak Mama. Ya tadi setan biasa di rumah maksudnya apa? Maksudnya ialah Bapak Mama suami saya adalah setan itu lah. Setiap kali Bapak Mama saya pulang persekutuan dari Hoi, lu mana antero kau? Selama ini sudah ada malaikat sah. Selama ini sudah di pendeta. Satu kali Bapak Mama saya tidak tahan lagi Bapak Mama. Lu dengan kesabaran. Saya tidak tahan lagi Bapak Mama. Jam yang pagi saya mau gereja Bapak Mama, saya ambil Alkitab kau taruh di kanan ini. Saya pas keluar begini dia ikut saya keluar begini. Lu sudah bilang kita sinode. Saudara, makanya dia begini. Kau yang Bapak Mama itu kapan minta maaf Bapak Mama saya berdosa. Saya kasih tidak ambil Alkitab dari kanan di kiri Bapak Mama. Saya tolong ambil batu besar Bapak Mama. Saya berdosa Bapak Mama. Saya kesini orang ini saya mati. Saya angkat batu besar ini Bapak Mama. Jangan pagi Bapak Mama. Gereja pertama Bapak Mama. Saya dah setan itu besar. Sekarang Bapak mesti sabar. Amin. Anda sudah tobat
ejek, orang olok. Karena mulai dari dalam rumah, Yesus sudah musuh isi rumah. Tapi Anda tahu, kadang-kadang dalam konteks orang-orang dekat ini memang menyakiti ya. Masalah, ada. Masalah kalau orang itu antara kanan, antara ngani. Dan masalah kalau orang dekat, pacar, suami lah, istri lah, kawan baik, muncul ada lain, atau jadi bukan atau masalah. Kalau di Victorius halaman 7, ini menyakiti. Tapi Anda tahu, ketika Yesus menaik ke surga, Yesus bilang, kamu akan terima Roh Kudus. Kamu akan terima Roh Kudus. Roh Kudus akan turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari mana? Yerusalem. Sampai ke ujung bumi. Mulai dari Yerusalem. Apa yang Yerusalem bagi Yesus? Yerusalem bagi Yesus adalah tempat di mana dia disiksa. Yerusalem adalah tempat di mana dia dicaci maki. Yerusalem tempat di mana dia dicambuk. Yerusalem tempat dia diludahi. Yerusalem tempat di mana dia ditolak gila-gilaan. Dan Yerusalem ini dia naik ke Golgota. Tapi Anda tahu, untuk berita Injil, Yesus suruh dari tempat yang paling menyakitkan. Amin. Ya kalau sebelum hebat-hebat di gereja ada, pulang menjadi berkat di rumah. Amin. Sabar, hadapi masalah bersama mama bapak di rumah. Nikmati, cari berkat di rumah. Dulu sabar, orang tua mama dan mama tutup mulut mama. Sekarang sore, kasih mama ngomong dong. Dalam ilmu komunikasi, orang kalau ngomong, sama-sama ngomong saja, bersama ngomong saja. Sabar sedikit, dengar dulu, nikmati, oke? Anda sudah menikah, jangan biasakan tunjuk mata suami. Tidak, jangan. Semua, sabar sedikit. Amin. Tetapi saya belum beri penekanan. Kita tidak sabar dalam semua hal. Misalnya, contohnya apa? Misalnya ada penyesalan. Kemudian ini saya boleh sabar. Anda harus bersuara. Amin. Ada penyesalan karena kita akan tahu dari rotes ini lebih menekankan hal-hal yang tidak kita lihat. Anda tidak boleh sabar. Anda harus tunjukkan mana kami berbeda ini. Sabar dalam hal kita dapat tantangan dan lain sebagainya, kami maju terus sabar. Tetapi kalau ada penyesalan, ada orang yang bicara Yesus lain. Kata Paulus kepada jemaat di Korintus, dia mengecam, kamu sabar saja. Kalau ada orang menceritakan Kristus yang lain, artinya sabar yang boleh menjadi sampai boleh. Saksi Yehova supaya dirotek. Betul? Dia masuk ke rumah, agak keras ini. Berangkat. Oh, maksudnya berangkat. Saya sudah gereja. Amin. Saya orang dari asli. Lu yang sudah tahu. Bisa kamu main-main? Belum? Boleh. Sudah apa? Apalagi kita tidak komunikasi. Mengasihi bukan berarti, nanti saya jelaskan di manifestasi buah roh yang lain. Bukan berarti beo, bukan berarti mopi, bukan berarti orang ini dari kapal itu terserah kepadamu, bukan. Karena di sini dikatakan saudara, kita sabar. Lalu apa lagi? Kemurahan, murah hati itu terletak dalam bersifat ekstrim. Murah hati itu terletak antara boros dan pelit. Dia bukan boros, dia bukan pelit. Murah hati kita katanya. Ingat kalimat. Murah hati itu apa? Memberi tepat sasaran. Jangan terima kasih boros. Sama ini mau ke mana? Tapi dia rokok. Murah hati udah begini, murah hati berdosa. Kasih jam orang motor cek pakai mana? Jadi kupang bisa ngomong. Ya orang pakai motor pikan ini kasih bagi jangan kawan. Lu bukan murah hati, lu bego. Kau pikir kau baik? Baik apa bawa? Baik bodoh. Kasih jam orang doa itu cek. Jangan lihat orang tukang tipu kali ini lu korban ke satu-satu. Jangan kasih, kenapa apa? Kita orang tipu. Datang dia kau ke. Nenek di kampung semua mengerti. Jadi teman, umur seberapa? Susah 90, akas tinggal sudah. Jangan kamu. Banyak sekali waktu yang urus. Bisa 90 nih.
batang kasih. Kalau ada motor ada muka baju ini rokok main dia. Doi dari mana? Doi dari papendeta tadi. Kan dia pikir dan mati. Mau sakit mau mati. Dari ketika datang dia anak susu habis kata kamu. Lu kemana main judi? Kau pikir saya pendeta ya kau tipu saya. Kalah. Terbalik lu. Jam doi orang bantu tulus lu main judi. Iya, murah habis sama biru ada. Maaf ya. Ya ada doi kalau bisa bantu bantu kegiatan pemuda sumbang ini boleh, itu bagus. Dia orang susah yang membutuhkan bantu, itu betul. Jangan bantu orang bikin dosa. Ini bukan murah, itu dosa. Dan juga bukan KKN dan bukan boros. Lalu kebaikan ini sebagai bentuk ungkapan syukur kita harus keluar. Kesetiaan harus setia sampai mati. Amin. Saya pernah cerita ini sebelumnya bahwa ada orang yang pernah setia menunggu pacarnya yang 15 tahun janji mau pulang, pulang karena janji mau merantau. Tunggu sampai pulang, tapi pacarnya pesan dia. Ini peristiwa di perbatasan India dan Nepal. Perempuan ini namanya Nadia, pacarnya dengan Nadia. Kalau dia tak pulang kita mau, lu tetap pakai pakaian sari India, berdiri di sekitar satu pohon rindang di dekat stasiun kereta. Nadia tiap hari bikin itu, tiap kali kereta masuk Nadia bertunggu. Abang sudah pulang. Tahun ke-15 ada gubernur mau datang. Sampai sama gubernur, Nadia sangat pusing. Nadia hanya mau lihat abang kapan pulang. Sampai ada sebagian Nadia, kalau sama dia bebas. Lupa abang penipu tuh. Wakil gubernur datang. Karena dia punya bilang mau menarang ke dia. Tunggu. Tidak datang. Gubernur datang pemerintah desa sambut. Gubernur dia kan dia ada perempuan berdiri sendiri di pohon. Nadia banyak sudah perform. Sudah tahun ini hari-hari kereta masuk yang betul. Ada yang pegang kata-kata abang suruh tunggu. Gubernur tegak atau gubernur mendekati dia. Nadia sudah hitung sudah karena ini. Pasti ada dia. Si wakil gubernur sorong tangan. Nadia dia kaget, dia malu-malu hati dia disorong. Dia tahu wakil gubernur ini, Nadia, kita menikah. Ini abang Nadia. Ini dia bingung. Mereka 15 tahun balik dari wakil gubernur. Tuhan Yesus pasti kembali. Amin. Tuhan Yesus pasti kembali. Dan dia mau kita setia. Tetap ada di dalam daerah keselamatan dan dari pakaian kekudusan. Waktu dia datang, dia mau mendapati Anda tetap setia kepada dia. Amin. Orang muda yang begitu yang dicari oleh Tuhan, itu yang berkenan kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang bilang saya selamat tapi tidak setia. Satu paket ini. Apalagi dia lemah lembut. Dia pakai kata Yunani praus. Kata ini saudara agak sulit sih. Tapi kata ini agak mirip dengan kemurahan tadi. Dia terletak antara dua sifat ekstrim. Dengan baik. Lemah lembut itu terletak di antara sifat pemarah yang berlebihan dan tidak pernah marah sama sekali. Dia di tengah-tengah. Lemah lembut bukan marah yang berlebihan, yang foy-foy marah sama ujung pohon, atau tidak pernah marah sama sekali. Tetapi lemah lembut di tengah. Marah yang penuh kasih, marah dari kekudusan, marah yang mendidik. Orang paling lembut di perjanjian lama siapa? Musa karena naik di gunung Sinai tarik dua batu yang berisi 10 hukum. Ada dengar lain? Musa naik di sana 40 hari di hadirat Allah. Anda mengalami 2-3 jam di hadirat Allah. Musa 40 hari, soal pakai soal leader, soal pakai pengkhotbah, soal pakai panitia, soal pakai pagi-pagi penari-penari, soal pakai pendidikan. Musa langsung dari Tuhan Allah turun bawa 2 batu. Harun dong bikin patung dari emas. Kalau sebab karena Musa terlalu Musa marah banting 2 batu. Orang pada lembut bernama Musa pernah marah. Berhabis ketemu Tuhan 40 hari. Oke? Marah karena apa? Ada kebengkokan. Marah karena apa? Ada penyembahan berhala.
Dosa yang paling dibenci salah satunya penyembahan berhala. Yang lebih lembut dari Musa siapa? Tuhan Yesus namanya. Yesus namanya lagi padaku, aku lemah lembut, rendah hati, belajar padaku. Artinya Yesus mengalahkan kelembutan Musa sekalipun. Yesus lebih lemah lembut. Karena marah sama Tuhan Yesus. Karena waktu Nabi Paskah masuk dari Allah, orang sudah ada, udah tukar duit, jual burung merpati apa. Baca di Yohanes 2. Kakak bisa kasih di Yohanes 2. Mulai ayat 13 teman. Ketika ada ayat Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem, ayat 14. Dalam bait suci didapatinya pedang lembu, kambing domba yang merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 15 dia kayak itu apa? Kasih saja lalu. Kasih ikan saja. Saudara dia mulai. Yang membuat apa? Cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja itu balik semua. Balik meja. Ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 17, murid-muridnya begini, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini orang paling lembut, orang paling sabar. Jadi sekarang tidak semua hal kita sabar. Tidak semua hal potong lembut. Lemah lembut ini bukan sama dengan lemah gemulai. Lemah gemulai ini beda. Anjing buruju. Anjing tadi itu harus. Lemah lembut bukan ke orang Jawa atau putri Solo. Orang yang Jakarta mas, mesti mas, kakimu di atas kakimu, bukan cincin mas, loro, cuma mas. Lemah lembut bukan begitu. Lemah lembut boleh marah, asal mendidik. Anda mau bilang marah dari Yesus dari dosa? Tidak. Ini marah dari kekudusan, marah dari kasih, marah punya tujuan, marah dengan alasan. Kenapa? Ada kebengkokan sini. Harusnya anak-anak muda, Anda tegur keras teman-teman Anda yang bersalah sama beda iman. Saya sebagai pendeta saya akan bicara keras. Dan kalau orang Kristen asli, orang tegur keras, dia tidak akan mundur. Orang Kristen palsu, kena tegur keras, langsung mundur. Kalau dia bukti, kasih tunjuk mana? Yohanes 6. Mulai ayat 60. Ini tentang orang-orang Kristen yang mundur. Sudah murid tapi mundur. Karena apa? Yesus adalah keras. Salah satu. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 60, ayat 66 langsung 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Dari sini, kadang-kadang khotbah keras nih, orang salah mengerti, pikir pendeta jahat, funde. Kita mengasihi saudara, sebisa minum susu dari orang muda, dan di tempat lain, kasih tempat lain, Anda harus makan makanan keras. Amin. Tidak murid-murid palsu, pemuda Kristen palsu, khotbah keras, langsung mundur. Tapi Kristen asli tidak mundur. Tapi Anda yang baik, kalau Anda pilih mundur, Anda mundur, Anda yang pikir Tuhan Yesus mengemis. Ini murid bukan 12 murid ya. Ini murid-murid yang lain, yang percaya Yesus. Kalau ada, Saudara, ini murid-murid bukan 12 murid. Mereka mundur. Tinggal sisa yang 12 toh. Anda pikir Tuhan Yesus dipucuk dan itu mundur. Tuhan Yesus sudah tahu ini palsu juga pasti kasar. Kalau dipucuk dengan dasar palsu. Malah Tuhan Yesus tanya yang 12 yang begini. Ayat 67. Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga?
Ini sadis. Bagaimana pendeta ngomong ya? Beta soal mula-mula. Surga tidak menangis kepada kamu. Saya sudah tahu kamu ini jalan di surga ini. Waktu Allah supaya lebih hidup baik. Tapi kalau lu pilih mundur, jangan beta. Tuhan Yesus pun ketika orang mundur, Tuhan Yesus bilang, "Ah, masa pasti tidak bisa diri kok." Soalnya, pasti tidak dibebas. Tuhan Yesus bilang, "Langsung aku ikut." Masa sudah mundur juga. Ternyata yang 12 ini, puji Tuhan, hanya satu yang palsu, cuma Yudas saja. Tapi yang lain tidak mundur. Saya berharap Anda bukan orang mundur ketika ada pendeta khotbah keras. Amin. Mantap. Dan yang berikut, saudara-saudara, penguasaan diri ini mesti ada. Cari pacar Kristen asli supaya bisa kuasai diri. Amin. Iya. Menikah kalau bisa dari Kristen asli supaya punya penguasaan diri. Saya pernah seminar tentang jodoh. Saya kau cari pacar jangan yang modal seiman. Jangan modal cinta. Kalau bisa cari yang bisa kuasai diri. Tidak ada tamu di semua yang rapi, usir sudah. Mana ada maksudnya? Tidak bisa menguasai diri dalam hal seks misalnya. Orang lebih bahaya untuk rumah tangga. Ada yang begini, ada sibuk yang bicara lain. Kuasai diri. Orang Kristen tidak begitu. Amin. Menikah sekali seumur hidup sampai opa-oma nanti sepanjang jalan kenangan kita berkandai tangan. Amin. Jangan doka-doka laki bini orang tanya mana opa mau tidur kalau mereka pergi ke WC sangat namanya setua. Amin. Tapi sepanjang jalan kenangan kita berkandai tangan. Saudara-saudara, ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Orang Kristen asli pada begitu. Punya kepastian keselamatan dan pasti karakter ini keluar, buah roh keluar, alias perubahan ke arah yang positif. Tapi supaya ada yang kecewa saya harus katakan ini. Ini kan yang nama buah roh ya, yang Galatia 5:22 sampai 23. Lalu ada yang kritis saya dan berkata, "Amin. Kalau begitu bagaimana yang pendeta yang jatuh dalam dosa? Karena pendeta sudah berbuah. Atau karena pengurus pemuda yang jatuh dalam dosa panel. Urus pemuda tak tahu bikin dosa ini misalnya. Teman, tidak ada pohon. Tidak ada pohon yang potong tanam misalnya mangga. Langsung keluar mangga masak. Saya tanam walaupun dia berbuah, kician dahulu, betul kan? Membesar, menuju kematangan. Jadi kalau ada pemuda jatuh ada yang cepat hakimi dulu, bahaya. Ini saya kasih tahu saudara yang cepat sembarang menghakimi kakak-kakak atau adik-adik yang jatuh dalam dosa. Dia berbuah, tapi mungkin belum matang, makanya masih jatuh. Amin. Harusnya kalau ada pemuda di gereja yang jatuh, rangkul dia, angkat dia. Lain hal, kasih dia rangkul, dia tetap kepala batu dia terus. Nah orang begini kemungkinan palsu. Tapi waktu Anda rangkul dia menangis dan dia mau bangkit, ini orang berbuah. Hanya buahnya masih proses membesar, belum matang. Dan Anda tahu dalam kasus berbuah ini, jangankan Anda, saya pun sedang mengalami. Amin. Jadi kalau lihat pendeta atau tak salah, jemaat ini ayat mengerti pendeta atau pun sedang berbuah menuju kedewasaan atau kematangan. Amin. Berarti waktu saling merangkul, saling menopang satu dengan yang lain, itulah pemuda yang terkenal di hadapan Allah. Tidak main hakimi orang, tapi datangi dulu dia, bangkitkan dulu dia, hibur dulu dia. Jangan orang jatuh dalam dosa itu terima disetahu dulu. Lu adalah lerhanak. Jangan. Amin. Rangkul dia. Mereka teman banyak jatuh. Mereka jatuh tidak ada pendeta pergi kunjungi mereka. Saya datang. Saya bilang, bro, beta sudah bayar dulu. Beta pernah jatuh. Bangkit bro, jangan lama. Dia yakin, bukan yakin bangkit. Tuhan terima. Amin. Anda muda beserta berapa banyak Anda pernah jatuh. Beta datang sebagai Allah Tuhan dan mengasih bangkit. Bangkit. Jangan berlama-lama dalam kejatuhan. Jangan berlama-lama dalam dosamu. Sebab tahukah Anda berharga di mata Allah. Uang 100.000
yang ada di dompet yang masih baru, dengan uang 100.000 yang jatuh di lompor. Anda tahu dia menilai sama 100.000. Anda kasih kita dua-dua, sama dua-dua 200.000. Hanya orang gila saat dia lompor sendiri, ini dua-dua yang dompet sama. Bagi Tuhan, engkau tetap berharap. Amin. Harga bukan rupiah, harga bukan perak, harga bukan dolar, harga bukan perak atau emas. Hargamu darah anak Allah yang tercurah di Golgota, yang beri kepastian keselamatan, dan yang membawa kamu mengalami perubahan karakter ke arah yang lebih benar. Dan waktu Yesus kembali, baru kita disempurnakan secara total. Jadi sekarang harus berapi-api, sekarang harus bernyala-nyala, sekarang harus bisa bagi gereja. Yang setuju dengan saya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri sekarang. Orang ada Roh Kudus peduli orang. Seperti yang Yesus bilang tadi, Roh Kudus akan turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Kalau ada Roh Kudus dalam diri Anda yang berikut saya tambahkan sementara Anda berdiri. Kalau ada Roh Kudus dalam diri Anda tidak mungkin tinggal diam. Anda pengen melihat orang lain diselamatkan. Amin. Kalau memang Roh Kudus yang sama Anda punya kebahagiaan keselamatan, Anda mulai benci dosa dan cinta kebenaran, Anda mulai berubah ke arah yang positif, dan Anda mulai peduli teman-teman yang sudah lama tidak gereja, teman-teman di Rote yang mulai memalas. Saya tidak tahu apakah suatu saat saya kembali ke Rote dan teman-teman yang hadir pada malam ini adalah tim pelayanan saya. Kita keliling di Rote Dawa, kita pihak dari kampung-kampung. Saya butuh teman, saya butuh orang yang punya hati bagi Rote, punya hati bagi Gemit. Dan kalau Anda orangnya buat keputusan malam ini dan berkata, Yesus, saya mau jadi pemuda yang berkenan di hadapan Allah. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Satu kecil, mampirlah dengar doaku.